sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa ketika si ayah yaitu Abdullah ini wafat, itu beliau meninggalkan banyak hutang. Sementara Jabir kemudian berusaha melunasinya. Lantas itu dipuji oleh Rasulullah dan mendapatkan doa istighfar dari Rasulullah langsung. Di sini menjadi sebuah hukum dalam kajian kitab fikih ya, bahwa seorang mayit itu marhunun bidaini hatta yubba. Mayit ketika meninggal itu belum bisa masuk surga, ya, belum bisa mendapatkan nikmat alam kubur sampai dia melunasi hutangnya. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Nabi itu pernah tidak mau menyolati seseorang yang yang hutangnya belum dilunasi. Baik yang melunasi itu sanak famili, orang lain yang mau berbuat baik atau siapapun boleh. Jadi, tapi ini tidak wajib ya. Ini sifatnya tabarruk. Tabarruk itu sukarela yang pahalanya sangat besar. Sehingga Jabir itu diistighfarkan khusus. Rasulullah yang membaca istighfar untuk Jabir. Karena beliau sudah berbuat baik dan mau melunasi hutang ayahnya. Kemudian Jabir ini meriwayatkan 1.500 hadis, sehingga beliau memang layak masuk dalam deretan al-mukthirin fil hadis. Baik, kita lanjut membacakan hadisnya gitu ya. Di sini dikatakan anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, kata Jabir. Rajulan tersebut kalau dibaca laki-laki tersebut disebutkan di dalam syarah seperti yang saya tampilkan di sini ini. Di dalam syarahnya itu nama seseorang laki-laki itu adalah An-Nu'man bin Qawqal, salah seorang sahabat juga. Jadi dalam periwayatan hadis itu biasa seperti itu. Ada ungkapan mengatakan ada seorang laki-laki atau ada seorang perempuan mendatangi Nabi dan menanyakan bla 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 bla. Itu biasa di dalam sebuah periwayatan hadis seperti itu. Kalau memang itu ada dan ditemukan di dalam hadis, maka itu tidak bermasalah. Karena itu ada di dalam body redaksinya. Tidak ada di dalam para perawinya. Kalau perawinya yang menyebutkan rojulan, maka hadis tersebut nantinya bukan hadis sahih. Gitu ya. Tapi kalau di dalam hadisnya, redaksinya, matannya, bukan sanadnya, bukan para perawinya, maka itu tidak ada masalah. Namanya hadis muhmal. Anna rujulan, bahwa seseorang yaitu An-Nu'man bin Qawqal tadi sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalah, kata rajul, kata An-Nu'man. Jadi beliau bilang ke Rasulullah, bertanya tentang suatu, apa pertanyaannya? Ara'aitah, tidakkah kamu lihat ya Rasulullah? Tidakkah engkau lihat ya Rasulullah? Idza shallaitus shalawatil maktubat. Jikalau aku sudah melaksanakan seluruh salat yang diwajibkan. Wasumtu Ramadhanah, dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halalah, dan aku menghalalkan apa yang halal. Waharamtul haramah, dan aku mengharamkan atau menghindari sesuatu yang berstatus haram.
Walam azid, dan aku tidak menambahkan ala dzalika, atas hal tersebut. Tidak menambah. A'adkhulul jannatah, tidakkah aku masuk surga? Kata rajul, kata An-Nu'man tadi. Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Kamu masuk surga. Nah, di dalam hadis ini, jika kita perhatikan, ada kata-kata shallaitus shalawatil maktubat wa sumtu Ramadan. Hanya menyebutkan 2 rukun Islam, ya, yaitu rukun salat dan rukun puasa. Sementara zakat, haji itu tidak disebutkan. Syahadat juga tidak disebutkan. Itu bagaimana? Kata para ulama, bisa jadi ketika pertanyaan ini muncul, 2 syariat, haji dan zakat, itu memang belum diwajibkan. Belum diwajibkan. Itu pertama. Kedua, haji dan zakat tidak disebutkan oleh penanya, oleh rojul, oleh An-Nu'man, itu karena memang dirinya belum mampu. Jadi si penanya, yaitu An-Nu'man bin Qawqal, ini memang belum mampu melaksanakan atau memang belum kaya gitu. Untuk haji belum mampu, untuk puasa juga dirinya belum wajib. Jadi itu namanya setting hadis atau asbabul wurud. Nah, jadi kalau di Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Setting sejarahnya. Itu penting untuk diketahui. Sehingga pemahaman tentang hadis itu bisa sempurna, bisa komprehensif jika kita mengetahui sejarah atau setting sejarah dari sebuah hadis. Namanya asbabul wurud. Jadi begitu. Bukan kemudian menuduh yang macam-macam terhadap An-Nu'man sebagai penanya, gitu ya. Ini kok An-Nu'man cuma nanya 2 ya, yaitu sholat dan puasa. Tidak, itu ada setting sejarahnya, ada background sejarahnya, di mana kemungkinan tatkala An-Nu'man bertanya, sholat itu belum wajib. Ketika An-Nu'man bertanya, kok sholat apa? Haji belum wajib dan zakat juga belum wajib. Atau memang kedua rukun Islam tersebut bagi An-Nu'man belum wajib karena belum kaya. Kemudian ada kata-kata wa ahlaltul halalah wa haramtul haramah. Ini nanti ditafsirkan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya. Di bawah itu rawahu Muslim. Wa makna haramtul haramah. Makna kalimat saya mengharamkan yang haram adalah ijtanabtuhu. Saya menjauhinya. Jadi tidak cukup kita menganggap sesuatu itu haram kalau kita tidak menjauhinya. Ya. Kita menganggap khamr haram, kita menganggap sabu-sabu haram, tapi tetap mengkonsumsinya, maka keimanannya tidak sempurna, gitu ya. Islamnya belum sempurna. Wa makna ahlaltul halalah, makna dari saya menghalalkan yang halal, itu adalah fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Saya melakukan yang halal tersebut sekaligus meyakini kehalalannya. Jadi begitu. Nah, di sini kita lihat bahwa hadis ini bisa menjadi pedoman hidup kita dalam pengertian agama Islam itu agama yang mudah, dan surga itu adalah sangat mudah untuk masuk surga, bukan suatu yang mahal, gitu ya. Bukan suatu yang mahal. Asalkan
sudah melaksanakan rukun-rukun Islam yang 5, ya sudah kata Nabi, naam, iya, kamu akan masuk surga gitu ya. Kan di sini dikuatkan dengan kata-kata An-Nu'man bin Qawqal, walam azid ala dzalika. Dan saya tidak nambahi lagi. Jadi dia sholat yang 5 waktu, puasa, ya, haji kalau mampu, zakat dikeluarkan kalau memang sudah sampai batasnya, nisabnya, dan tidak nambah. Dalam pengertian tidak nambah, dia tidak sedekah gitu ya. Sedekah kan sunnah. Dia tidak sholat malam, dia tidak sholat duha, seperti itu. Pokoknya nggak nambah yang sunat-sunat, hanya yang maktubat. Dan puasa juga dia tidak puasa Senin Kemis. Maka orang tersebut kata Nabi, na'am, a'adhulul jannah. Apakah saya akan masuk surga? Iya. Redaksi hadis ini oleh ulama dibahas. Apakah jawaban na'am ini artinya akan mampir? Mampir, maaf, ke neraka. Maka kata ulama, tidak. Kalau kita pahami redaksi riwayat Jabir ini tidak mengindikasikan jawaban Nabi itu orang tersebut akan mampir gitu ya. Akan mampir dulu ke neraka, tidak. Jadi asal kewajiban yang ringan itu sudah dilaksanakan, maka sudah dijamin surga. Kan itu nantinya tuntutan-tuntutan. Tuntutan-tuntutan seperti yang saya bilang adalah hakul adam, hak anak Adam. Pernah menyakiti siapa, pernah mengambil haknya siapa, pernah mukul, pernah nyuri, itu yang akan menghalangi masuk surga secara mudah tersebut. Jadi surga itu sangat murah gitu ya. Bahkan lam azid ala dzalik. Kalau perempuan ya tinggal nambah satu, yaitu taat terhadap suami, seperti itu. Karena hadis itu kan saling melengkapi, bersifat integral, gitu ya. Karena ada satu hadis lagi yang menyebutkan idza shallatil mar'ah fardhaha wa shamat syahraha wa ata'at zaujaha wa hafizat farjaha dakhalal jannah min ayyi babin sya'at. Ada hadis berbunyi begitu. Jika seorang perempuan sudah sholat yang wajib, puasa bulan yang diwajibkan, sholat syahroh, wa ata'at zaujaha, dan taat terhadap suaminya selama bukan diajak haram, tidak diajak mencuri, tidak diajak menyakiti orang lain, memfitnah orang lain, maka itu masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Pintu surga yang 8 itu. Jadi seperti itu. Sangat mudah dan sangat murah syariat ini gitu ya. Tidak kemudian kita paksa setiap orang untuk mengikuti penafsiran-penafsiran yang sifatnya memberatkan. Seperti misalkan gak akan masuk surga kalau tidak beriman kepada adanya khalifah. Tidak seperti itu. Dimanapun dan kapanpun Anda berada dan bisa melaksanakan yang wajib-wajib, sholat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji di Eropa ataupun di Asia, di negeri Islam mayoritas Muslim ataupun negeri mayoritas non-Muslim, itu sudah dijamin oleh Rasulullah
Naam, ia akan masuk surga selama sanggup melaksanakan yang 5 itu. Toh seluruh negara saat ini tidak ada yang mencegah warga negaranya untuk melaksanakan yang rukun Islam yang 5 ini. Tidak ada. Nah, itu hadis pertama, yaitu tentang kemudahan beragama dan jaminan Rasulullah. Ini Rasulullah langsung yang menjamin. Nah, meskipun hadis ini bersifat sangat personal, yaitu menjawab pertanyaan rojulan, pertanyaan dari An-Nu'man bin Qawqal, tapi sifatnya umum untuk semua umat selagi tidak ada redaksi lain yang menguatkan bahwa itu hanya personal khususiyah untuk An-Nu'man bin Qawqal. Jadi cara menghadapi ayat maupun hadis yang asbabul wurudnya atau asbabul nuzulnya itu bersifat personal, maka adalah demikian caranya. Jadi boleh saja eventnya atau kasusnya itu terjadi pada satu orang, tapi hukum yang dikeluarkan oleh Nabi itu berlaku buat semua umatnya, seperti itu. Seperti misalkan ada sahabat yang mempunyai istri 9, kemudian Nabi memerintah amsik arba'an wa farik sa'irohunnah. Jadi ada sahabat, dia punya istri 9, dipanggil oleh Nabi, kemudian Nabi bilang ke sahabat tersebut, pertahankan 4 dan ceraikan yang 9. Nah, hadis ini menjadi umum, gitu ya. Meskipun kasusnya, perintahnya kepada satu orang. Itu begitu. Jadi kalau sampai nemu hadis, nemu ayat yang bersifat personal, kasuistik, maka hadis tersebut tidak lantas berlaku sekedar hanya untuk orang tersebut. Tidak. Sebagaimana dalam hadis kali ini. Hadis kali ini pertanyaannya muncul dari An-Nu'man bin Qawqal dan disaksikan oleh sahabat yang lain termasuk perawinya yaitu Jabir bin Abdullah. Maka hukum ketentuan dari Rasulullah ini berlaku untuk seluruh umatnya. Jawaban Rasulullah na'am ketika seorang umat sudah melakukan yang wajib-wajib, maka itu jaminan dari Rasulullah akan masuk surga seperti itu. Jadi jangan diperumit. Baik. Selanjutnya kita akan membaca hadis yang ke-23. Al-Hadisus Salis wal Isrun. Hadis yang ke-23. An Abi Malik diriwayatkan dari sahabat Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Sahabat Abi Malik ini nama aslinya Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Ini juga bukan sahabat yang terkenal seperti riwayat hadis di minggu kemarin. Itu kita ada satu sahabat yang tidak begitu terkenal. Nah, Al-Harith bin Asim ini, Al-Ash'ari ini juga bukan sahabat yang terkenal. Sehingga kalau kita telusuri buku-buku tarajim, buku-buku biografi sahabat, maka kita akan sulit untuk menemukan profilnya secara panjang lebar. Berbeda dengan sahabat Jabir. Sahabat Jabir itu sangat terkenal. Nah, Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari ini tidak begitu terkenal. Kalau dilihat dari Al-Ash'arinya, maka Bani Ash'ari atau klan Al-Ash'ari ini berasal dari Yaman. Ya. Dari kota Zabid kalau sekarang. Nah, di Zabid itu banyak dari keluarga atau klan Al-Ash'ari. Yang paling masyhur tentu sahabat Abu Musa Al-Ash'ari itu ya, itu dari Yaman. Nah, Al-Harith ini
betul dari suatu kabilah besar di Yaman yang kemudian masuk Islam dan kelak memilih tinggal di mana di Mesir katanya. Beliau tinggal di Mesir, kemudian wafat di sana sehingga gara-gara penyakit taun atau pandemi. Jadi dulu di masa Sayyidina Umar itu ada pandemi hebat dan itu menelan banyak sekali korban gitu ya. Banyak sekali korban dari kalangan sahabat. Sehingga ada cerita yang sangat masyhur bahwa Sayyidina Umar itu pernah ingin mengunjungi Syam gitu ya. Syam atau Syria sekarang, Damaskus itu. Pernah mau masuk sana ketika di pintu desa pertama dari Syam itu beliau dicegat oleh seseorang. Wahai khalifah katanya, wahai presiden kalau sekarang, Anda mau kemana? Saya mau kunjungan ke Syam. Jangan. Syam, Mesir itu sedang ada taun, sedang ada pandemi. Sebaiknya Anda kembali lagi ke kota Madinah, ke ibu kota. Akhirnya Sayyidina Umar balik, gitu ya, balik ke kota Madinah. Di pertengahan jalan, Sayyidina Umar ditanya oleh Abdurrahman bin Auf, "Afiraran minal qadar ya Amirul Mukminin? Apakah engkau lari dari takdir, wahai Amirul Mukminin?" Artinya, kenapa kamu takut taun gitu ya? Takut pandemi. Toh semuanya itu takdir dari Allah. Akhirnya Sayyidina Umar menjawab, "Na'am, farartu minal qadari ilal qadari." Iya, saya lari dari takdir yang buruk menuju takdir yang jelek. Artinya, ketika kita mendapatkan sebuah ancaman, suatu area yang berbahaya, maka sebaiknya dihindari. Gitu ya. Dan itu tidak mengurangi tawakal, tidak mengurangi keimanan kepada Allah, bahkan itu diamalkan dan diperintahkan oleh Rasulullah serta diamalkan oleh para sahabat bahwa memang bahaya itu bukan ditentang, bahaya itu ya kita ikuti seperti itu ya. Baik, qala berkata Al Harits bin Asim Al Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, at-tuhuru satrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Maksudnya adalah bahwa bersuci itu juz'un minal iman. Jadi keimanan itu kan bertingkat-tingkat. Gitu ya. Bertingkat-tingkat. Jadi paling rendahnya itu imatatul ada anit thariq. Menyingkirkan halangan duri dari jalan itu salah satu bentuk keimanan. Jadi at-tuhur bersuci itu juga menjadi bagian penting dari kesempurnaan iman. Karena biasanya orang yang bersuci itu akan menuju sholat. Gitu ya. Sehingga bersuci itu menjadi bagian terpenting dari keimanan. Dan bersuci itu akan didekati atau ditemani oleh para malaikat. Jadi para malaikat itu senang dan suka kepada orang yang ada dalam kesucian, gitu ya. Makanya ada pesan Kanjeng Nabi Rasulullah kepada Sayyidina Anas itu dikatakan, wahai Anas, jika kamu mampu untuk selalu menjaga dirimu dalam keadaan suci, maka lakukanlah. Karena para malaikat itu selalu mendekat kepada orang-orang yang suci.
Bahkan ada hadis berbunyi orang yang dicabut nyawanya dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, itu yuktab lahu syahadah. Dia tertulis sebagai orang yang mati syahid. Banyak sekali fadilah tentang bersuci, sehingga dikatakan syatrul iman. Walhamdulillah, dan membaca alhamdulillah itu tamla'ul mizan, bisa memenuhi mizan, timbangan amal. Jadi kata hamdalah, kata alhamdulillah memang ringan di mulut, tapi meskipun ringan itu bisa memberatkan timbangan amal baik kita di mizan, di timbangan, ya. Jangan diremehkan. Makanya ada sekelompok fuqara, orang-orang fakirnya para sahabat, itu melakukan demo kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan dhahab ahlud dusuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu memborong pahala-pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa, kayak gitu ya. Maka kata Nabi, karena di demo ya, mereka jadi dulu para sahabat itu memang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mereka itu cemburu tatkala melihat saudaranya menumpuk kebaikan. Termasuk ya orang-orang miskin ini, para sahabat yang miskin ini nggak terima cemburu. Karena katanya yang kaya-kaya itu memborong pahalanya. Sementara sholatnya sama. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Maka Nabi mengatakan, maukah kalian saya tunjukkan kepada amal yang bisa menyaingi mereka? Maka Nabi mengajarkan kepada mereka membaca hamdalah dan tasbih subhanallah. Jadi seperti itu. Ini nas dari Rasulullah yang sekilas memang ringan di mulut, tapi bisa memberatkan timbangan. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'an. Kalimat subhanallah atau membaca subhanallah dan hamdalah itu bisa memenuhi atau tamla atau memenuhi ma bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Nah, timbangan itu kabarnya dalam satu riwayat itu lebih besar dari langit dan bumi. Nah, subhanallah dan hamdalah itu bisa gitu ya, memberatkan amal baik kita. Gitu. Amal baik kita. Wassalatu, adapun salat, nurun itu adalah cahaya. Jadi salat itu menjadi cahaya bagi orang yang melaksanakannya. Dan kita lihat bahwa orang-orang yang menjaga salatnya itu ada cahaya khusus, cahaya yang tampak dari wajahnya yang teduh, seperti itu ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri, bukan karena nyalon, gitu ya. Bukan karena pergi ke salon kecantikan, bukan karena pergi ke tempat apa itu kalau cowok barbershop apa itu segala, bukan karena itu, tapi memang orang-orang yang menjaga salat itu secara khusus ada cahaya yang tidak bisa dipungkiri dari wajahnya, ya. Salatun nurun, atau nurun di situ ada yang menafsirkan cahaya tersebut cahaya di alam kubur, cahaya di akhirat kelak, gitu ya. Karena wudhu itu kan diperintah oleh Nabi misalkan agar dilebihkan. Yang wajib memang hanya sampai siku, misalkan membasuh tangan, tapi disunahkan
dilebihkan sedikit, gitu kan, supaya itu nanti jadi cahaya yang terang benderang. Jadi cahaya di situ bisa diartikan dua, gitu. Cahaya dalam pengertian orang yang menjaga sholatnya itu akan bercahaya mukanya, glowing. Tapi bisa juga pengertiannya nur, cahaya di situ adalah nur di akhirat kelak atau nur di alam kubur. Was shadaqatu burhanun. Sodakoh. Makna sodakoh itu adalah zakat. Jadi sodakoh yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis seperti ini, itu pengertiannya dua. Sodakoh wajibah dan sodakoh masnunah. Sodakoh yang wajib dan sodakoh yang sunnah. Sodakoh yang wajib zakat, sodakoh yang sunnah yang selain zakat. Itu kata Nabi burhanun, menjadi dalil, menjadi saksi, gitu ya. Jadi nanti sodakoh itu menjadi saksi di akhirat kelak. Wasobru diaun. Adapun sabar, bersikap sabar itu diaun. Itu juga menjadi penerang. Dia itu terang. Orang yang bersabar. Apa kaitannya bersabar dengan terang? Ulama mencoba mencarikan korelasi bahwa sabar itu kan terbagi tiga. Ada sabar melaksanakan perintah, sabar menjauhi larangan, dan sabar terhadap musibah. Jadi ada tiga pengertian sabar. Melakukan perintah itu harus bersabar. Menghindar dari larangan yang diharamkan oleh syariat itu juga perlu kesabaran, perlu keberanian. Kemudian bersabar dari turunnya musibah, cobaan dari Allah. Dan musibah di situ pengertiannya apa? Kullu ma yu'dil mu'min. Segala sesuatu yang mengganggu pikiran mukmin, mengganggu fisik seorang mukmin itu termasuk musibah. Bahkan Nabi pernah obornya atau lenteranya itu padam, gitu ya. Kemudian Nabi membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sahabat Sayyidah Aisyah istrinya bertanya, apakah itu musibah ya Rasulullah? Nabi menjawab, kullu ma yu'dil mu'min musibah. Semua yang mengganggu seorang mukmin itu adalah musibah. Nah, kenapa sabar kemudian menjadi penerang? Karena berkat sabar yang dalam pengertian kedua, yaitu sabar terhadap atau sabar tidak melakukan maksiat, untuk menghindari dosa, gitu ya. Karena dosa itu zulmah, maksiat itu kegelapan. Maka sabar dalam pengertian ini adalah dia penerangan. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah. Hujjah itu dalil, argumen yang bisa membelamu. Lakah itu membelamu, aw alaika atau mencelakaimu. Jadi ada lakah, ada alaikah. Kapan Al-Quran bisa membelamu? Tatkala kamu mengamalkan, mengaplikasikan ajaran-ajarannya. Dan kapan Al-Quran itu bisa mencelakai kita? Tatkala kita mengabaikan ajaran-ajaran perintah dan perintah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hujjatun lak au alaik, gitu ya. Hujjatun lak au alaik. Bisa menjadi hujjah yang menguntungkan, bisa menjadi hujjah yang bikin celaka atau bikin buntung. Bisa menguntungkan, bisa bikin buntung. Itu Al-Quran. Makanya
kata hadis yang lain tuh man ja'alal Qur'an amamah qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'an wara'ah qadahu ilan nar. Orang yang menjadikan ajaran Al-Qur'an di imamnya, di depannya gitu ya. Dia mengikuti perintah-perintah kebaikan dari Al-Qur'an, dia menjauhi larangan-larangan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an qadahu ilal jannah. Akan membimbing, akan qada itu maknanya nyupir gitu ya. Kayak supir itu dalam bahasa Arabnya apa bahasa Arabnya ya dari qaid itu qadah yaquduh driver, jadi akan mengantar. Al-Quran itu bisa mengantar seseorang ke surga, bisa mengantar seseorang ke neraka. Itu Al-Quran. Al-Quran hujjatun lak aw alaik. Kullun nas yaghdu. Setiap orang yaghdu. Setiap orang itu berusaha siang hari, pagi hari, sore hari. Fabai'un nafsahu. Bahkan ada yang menjual dirinya. Berjuang mati-matian, famu'tikuha. Bisa jadi dia menyelamatkan dirinya dari api neraka, au mubikuha, atau malah sebaliknya mencelakai dirinya hingga masuk ke dalam api neraka. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kira-kira cukup. Selanjutnya kita akan diskusikan, ngobrol santai, barangkali ada yang perlu diobrolkan, kami persilahkan. Ustadz, berarti hadis 23 ini mengenai apa nih judulnya Ustadz? Tentang cabang-cabang keimanan. Oh, cabang-cabang keimanan. Iya. Di iman itu kan banyak cabangnya, diantaranya adalah bersuci, seperti itu. Oh iya Ustadz, kasih Ustadz. Kalau di buku di terjemahan yang ada di ibu-ibu itu judulnya semua kebaikan adalah sedekah. Tapi yang di buku komentar atau syarah yang saya pegang ini disebutkan min syu'abil iman, cabang-cabang keimanan. Ya, sama-sama bisa. Ustadz mau tanya, ya silakan Mbak. Ya silakan. gantian. Monggo. Silakan Mbak Rianti. Ya duluan Mbak, nggak apa-apa. Aku nanti aja belakang. Gak ada. Anu aja, bilang makasih aja kok tadi sama Ustadz. Oh, kira mau nanya. Baik. Ini Ustadz yang tadi Ustadz bilang itu amalan yang kan kalau orang kaya itu kan memang karena dia kaya, jadi tuh terus kan tadi terus bilang amalan apa yang itu kan, terus dia bilang baca alhamdulillah ya sama kayak zikir ya. Subhanallah ya. Terus kalau nggak salah itu ceritanya orang kaya itu denger lagi ya gitu loh. Kalau nggak salah. Iya, terus dia melakukan lagi. Wah, kalah lagi dong ya yang miskin itu gimana ya? Terusannya saya lupa. Kasihan amat ya gitu ya Allah. Terus bagaimana? Saya lupa ceritanya itu kenapa ya? Maksudnya udah dikasih tahu tapi kan orang itu nggak denger lagi ya yang kaya. Jadi dia ngelakuin lagi ya. Kan kalah lagi gitu loh. Itu gimana ya itu? Semoga kita jadi orang kaya. Cuma maksudnya itu saya pernah dengar. Cuma saya lupa ceritanya. Itu terakhir bagaimana ya itu? Sulit disaingi ya.
Yaitu kan ketahuan ya. kemudian dari pahala sabar itu yang tidak bisa ditandingi. Pahala sabarnya itu. Jadi ketika si miskin ini memiliki hajat, memiliki keinginan dan impian, tapi tidak pernah terwujud, maka sabarnya dia mengendalikan diri dan tetap di jalan agama, itu pahala yang tidak tertandingi. Dia kan puasa dari impiannya, puasa dari syahwat dan keinginannya. Jadi sabarnya itu, kesabaran si miskin itu pahala yang tidak bisa didapat oleh si kaya gitu ya. Sehingga kata Nabi, orang-orang miskin itu lebih dulu masuk surga mendahului si kaya 500 tahun kalau hitungan dunia. Karena si kaya masih sibuk dihitung kan hartanya, dihisap. Oh, hisapnya itu ya tadi. Aduh, jadi bingung juga ya. Dihisapnya itu. Iya. Maksudnya jadi bingung. Oh, berarti malah itu yang maaf ya, yang miskin itu malah karena kesabarannya, terus yang kayak itu karena masih menunggu Kesabarannya. hisap gitu ya, Tat ya. Ya Karena masih Allah, menunggu jadi hisap. jadi bagaimana ya, Tat? Aduh, oh gitu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Tapi ulama itu masih memperdebatkan Ibu. Mana yang lebih afdol? Kaya bersyukur ataukah si miskin yang bersabar? Itu ulama berdebat ini. Karena si kaya yang bersyukur dalam pengertian dia mengeluarkan zakatnya, infaknya dan sedekahnya gitu ya di jalan yang benar, itu kan manfaatnya menular. Tapi kesabaran si fakir itu kan untuk dirinya, sangat terbatas pada diri sendiri gitu ya. Sementara manfaat yang ditularkan, disebarkan oleh si kaya ini kan bisa jadi seperti yang kita bahas kemarin itu, bertahun-tahun gitu. Orangnya sudah wafat tapi amalnya masih jariah, ngalir terus gitu. Jadi masih diperdebatkan juga. Maka yang jelas menang itu kata Imam Ghazali adalah al-fakirus syakir. Tapi gak sulit itu. Orang fakir tapi dia bersyukur. Ini gambarannya seperti apa Aduh, itu itu mah berat sulit ya, di Tat. zaman. Itu mah berat ya. Iya, itu yang jelas menang itu kata Imam Ghazali. Ya, berarti kalau yang miskin itu sabar buat dirinya. Tapi kan kalau yang orang kan ada juga yang kayak hadis apa-apa tuh yang bilang, kalau bisa kita jadi orang kaya. Ya bukannya itu ya, maksudnya karena, apa ya, saya pernah baca kayak gitu loh. Ya kalau dipikir-pikir iya juga sih, karena kayak misalkan di sini kalau orang, apa namanya, kayak anak saya aja pernah bilang, "Kenapa ya orang Islam itu image-nya miskin-miskin?" Saya bilang, "Ngeliatnya di mana?" Aku bilang, "Kalau ngeliatnya di negara miskin iya, tapi kalau ngeliatnya di Dubai, di itu kan enggak juga kayak kaya," aku bilang gitu. Saya bilang gitu. Jadi image itu Iya, enggak bagus gitu loh, Tat. Jadi saya tuh kadang-kadang iya. sedih amat ya gitu loh. Makanya pernah dengar, harus kayak gitu loh. Terus pernah dengar kajian juga yang tadi Ustadz bilang, katanya kamu teh yang miskin itu pengennya ingin yang kaya dengan tadi, tapi terakhirnya saya lupa gitu, maksudnya terus disuruh itu. Nah itu saya juga agak lupa terakhirnya itu bagaimana ya, itu sama berarti kalau ngajarin itu bagaimana ya gitu. Saya jadi bingung. Iya Tat, silakan, terima kasih. Terima kasih, Bu. Jadi intinya sebenarnya bukan status sosial di dalam Islam, tapi bagaimana sikap kita gitu ya. Tatkala sedang dilimpahkan nikmat kita bersyukur gitu. Tatkala sedang dicoba kita bersabar dan beristighfar seperti itu. Jadi bukan statusnya sebenarnya yang di apa
diberikan perhatian oleh Islam, tapi sikapnya, bagaimana kita menghadapinya. Nabi saja bingung kok dengan, maaf ya, bukan bahasanya bingung, takjub gitu. Kata Nabi, ajaban di amril mukmin. Saya itu heran, takjub dengan perkaranya orang mukmin ini. Kenapa? In asabahu khairun fasyakar, fakana khairun lahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, kemudian disyukuri, maka itu bagus bagi dirinya. Wa in asabahu syarrun fasabar, fakana khairun lahu. Sebaliknya, tatkala dia mendapat cobaan, kemudian dia bersabar, itu juga baik bagi dirinya. Artinya, agama memandang seorang mukmin itu bukan pada kondisinya dia, tapi sikapnya dia. Sikapnya dia harus tepat gitu. Tatkala mendapat nikmat, dia bersyukur. Bersyukur dalam pengertian bukan hanya membaca hamdalah di mulut ya, tapi kemudian misalkan mengeluarkan kewajibannya, zakatnya seperti itu. Melaksanakan hajinya, itu bersyukur. Bersyukur itu kan secara pengertian syariat adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ila ma khuliqa li ajli. Membelanjakan seorang hamba semua nikmat yang Allah berikan kepadanya kepada ke tempat yang memang ditentukan. Itu namanya bersyukur. Jadi bersyukur itu lebih luas pemaknaannya dari sekedar berucap di mulut alhamdulillah, yaitu bersyukur juga, tapi bersyukur mulutnya saja, belum bersyukur yang lebih luas. Seperti itu. Jadi Islam tidak pernah fokus kepada status sosial. Tapi Islam itu mengajarkan penganutnya kepada sikap, bagaimana kita bersikap. Yang alim misalkan, maka dia harus mengajarkan ilmunya. Jadi harus sesuai dengan dengan statusnya gitu. Yang dokter misalnya, maka dia harus mengobati pasiennya seperti itu, dan seluruhnya itu ada di dalam perintah syariat, sama-sama sedang melakukan syariat gitu ya. Silahkan, mungkin ada lagi. Ustadz, tadi maaf agak sedikit melenceng. Ya kalau itu kan tadi Ustadz bilang Ya. ya memang ya mesti begitu ya, maksudnya ya bukan dilihat dari masalah ya status atau apanya. Tapi kalau untuk kayak dakwah, kita kan di minoritas ya Tat ya. Kayak kemarin saya lihat ini agak Ya. melenceng maaf ya. Kayak di Qatar kan ngadain bola kan ya itu. Itu kan negara Islam ya. Ya Masya Allah, Iya. kalau saya lihat banyak ininya gitu loh. Kok bisa ya? Apa gitu loh. Jadi berdampak juga kayak ke Jepang gitu. Nggak boleh minum-minum, kayak minum-minum tuh ada tempatnya, kayak gitu. Jadi maksudnya terus di corner lain saya agak terkesima dengan mencobaan pakai hijab, pakai baju muslim gitu, ada coba-coba gitu kayaknya Masya Allah banget ya. Kayak dari situ tuh, bisa masuk sedikit-sedikit dan bisa kayaknya, peluang Iya. gitu loh kalau saya bilang. Makanya di situ memang kayaknya kalau nggak salah waktu sebelum Qatar apa gitu, jadi karena nggak tahu kenapa terus tapi orang Jepang tuh bilang, "Iya soalnya negara kaya." Bilang, "Lu bangga-bangga banget sih dengan negara kaya," di mata gue, tapi aku pikir bagus juga karena ada Islamnya gitu ya. Ya kayak gitu, Tat. Jadi dakwahnya itu
ya dapet, tapi masalah hasilnya mah itu ya di luar ya, di luar maksudnya ya Allah yang punya hak ya. Cuma maksudnya Iya. dakwahnya itu ya, jadi ke sininya juga berdampak. Makanya kayak saya juga seneng-seneng juga tuh kalau lagi ada bola gitu. Maksudnya apa, banyak kayak kayak gitu bajunya kan mesti sopan datangnya gitu kan. Ya kayaknya kan Iya. bukannya nggak boleh gitu, tapi kan yang udah ada peraturannya yang bukan yang gimana gitu. Maksudnya ini banget ya, jadi buat dakwah di yang minoritas itu gitu loh, dan buat Betul, orang-orang betul. sekitar. Jadi tuh, oh iya Islam tuh yang bukan yang orang-orang yang ngeri-ngeri, karena kan mikirnya yang gitu ya Ted ya, yang ngeri-ngeri, yang jubah-jubah hitam-hitam Iya, itu yang iya. pokoknya begitu-begitu. Ya kayak gitu. Makanya mungkin di situ ada bagusnya kali ya, mungkin itu contohnya negara ya, jadi mereka kayaknya gimana gitu loh kalau sama ini gitu loh, maksudnya. Itu sih yang kalau kalau kemarin yang saya Iya. itu ya Tat ya, yang saya lihat. Jadi memang mesti ini kali ya, memang bukan status tapi itu kayaknya buat dakwah perlu ya kalau saya lihat kalau kuat gitu ya, gitu loh. Itu sih Betul, Tat betul. ya. Ya maaf itu cuman Iya. ini doang, Jadi makanya tadi saya nanya juga gitu kan gitu. Ya betul, silahkan Ibu. terima Jadi memang waktu bola itu diselipkan gitu ya. Kan memang apa ya, tahapan berdakwah itu pertama at-ta'rif, mengenalkan. Banyak mungkin yang sebenarnya belum mengenal Islam atau mengenal Islam tapi keliru gitu. Seperti kenalnya Islam itu ya ketat gitu kan, jubahan kayak gitu-gitu, menyeramkan lah. Iya, apalagi di sini suka ini Tat, yang kayak Afghanistan gitu, yang sering kayak yang perempuan yang gitu, jadi ngeri gitu, nggak boleh Ya, ya. sekolah apa, padahal kan nggak kayak gitu ya, maksudnya apa, nggak pokoknya nggak kayak gitu, nggak boleh belajar, itu apaan Iya, sih, nggak iya. boleh kayak gitu Tat, makanya jadi kan kadang-kadang nggak itu kan itu jadi membuka juga gitu, saya jadi kan nggak sepihak ya gitu loh, ada bagusnya. Iya. Jadi apa ya? Seakan-akan yang ya itu Ibu, apa? Kenal Islam tapi secara keliru gitu ya. Atau kenal Islam dari perilaku orang Islam yang kebetulan begitu. Kebetulan berislamnya Islam yang seakan-akan anti modernitas gitu ya, berbenturan. Jadi sehingga orang melihatnya Islam itu tidak kompatibel untuk negara-negara modern ataupun negara-negara maju. Itu loh buktinya. Langsung begitu. Tapi memang di Qatar kemarin itu ya menurut saya berhasil nih mengenalkan beberapa ajaran Islam seperti anti minuman keras. Itu sangat-sangat apa ya, membekas bagi beberapa penonton. Karena beberapa penonton perempuan itu mengaku setiap setiap perayaan sepak bola itu sering menjadi target target apa itu, pencabulan dalam pengertian eh, di tempat, di area-area publik gitu ya. Tapi berkat Qatar yang melarang minuman keras sehingga orang-orang pada sadar gitu ya, dan sangat minim katanya perempuan dilecehkan di pinggir jalan, itu sangat minim terjadi. Bahkan ada beberapa video itu menampilkan ada beberapa orang Amerika Latin itu masuk Islam. Masjid kan juga dibuka di sana itu Lumayan untuk Tat, kunjungan nggak turis beberapa, itu. lumayan saya lihat ya, yang Iya, dari Jepang juga ada beberapa gitu ya, karena ke sana gitu loh. iya, betul. Gitu. Jadi kalau melihat tahapan berdakwah itu memang yang paling utama itu at-ta'rif, ta'aruf gitu ya, kenalan, mengenalkan Islam. Dan itu yang dilakukan Qatar di Piala Dunia itu adalah ta'rif.
Terus ada juga tayangan yang miris, Ibu. Tapi ini bukan di Jepang, di Korea. Beberapa orang Korea itu tutup pintu tatkala melihat maaf ya laki-laki Pakistan ataupun perempuan-perempuan Pakistan. Mereka itu masih menganggap negatif orang-orang berjubah itu. Karena mungkin beberapa teroris yang disaksikan di media itu memakai pakaian yang sama. Itu ada itu beberapa wawancara di Korea. Baik, apakah masih ada? Jika mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Bagaimana Ibu Rianti? Ya Ustadz, saya udah, maaf kebanyakan dari saya. Jazakumullah khairan. Udah, Mungkin yang lain. kebanyakan. Saya terima kasih ini. Mungkin yang lain, mungkin Mbak Fatimah, Mbak Rika, Teh Krisna, Kak Hajar, Uni Santi, Mbak Yuni, monggo. Nggak ada Ustaz. Nggak ada Mbak Rianti. Mbak Rika tuh. Baik. Baik, jika sudah tidak ada yang perlu kita obrolin, kita cukupkan dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama yusik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna min ahli mutahhiran batina wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wasallam. Allahumma faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina wa dunyana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Allahumma ja'alna wa ladana wa talamidana min ahli al-khair ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Saya minta maaf jika ada yang salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Bye. Ya, sampai jumpa. Pamit. Ya.